sudah pasrah sekali karena melihat ombak di tengah itu ada yang meledak loh. Cuaca buruk menyebabkan sebuah kapal penumpang tenggelam di perairan Kepulauan Seribu Jumat 23 Desember lalu. Kapal KM Nurul Hidayah tenggelam usai mengalami mati mesin dan diterjang ombak serta angin kencang. Akibatnya kapal yang mengangkut sembako dan material itu terbalik. Tak lama setelahnya kapal tersebut tenggelam. Sang nakoda mencoba mencari pertolongan dengan melambaikan tangan ke arah kapal lain yang sedang melintas. Beruntung sebuah kapal mendekat dan langsung mengevakuasi para korban. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Nahkoda, ABK serta semua penumpang berhasil diselamatkan. Kapal sempat ditarik menggunakan tambang, namun posisi semakin miring dan terus terhantam ombak. Ini proses evakuasi. 3 unit jeep wisata terjebak aliran banjir di Kali Kuning, Kapenewon, Pakem, Sleman. Saat itu jeep sedang membawa wisatawan untuk bermain air di Kali Kuning. Lokasi tempat jeep yang terjebak kondisinya sedang gerimis, namun kondisi di daerah hulu sungai diguyur hujan lebat. Air yang datang dari hulu semakin deras, akibatnya 3 mobil jeep tidak sempat keluar dari aliran sungai hingga terjebak. Beruntung, sopir dan penumpang jeep berhasil menyelamatkan diri. Detik-detik gelombang besar menerjang sejumlah warung di bibir pantai Dampar, Desa Bades, Pasirian, Lumajang, Jawa Timur, terekam kamera warga. Sejumlah nelayan dan pemilik warung langsung panik berlarian. Selain di Pantai Dampar, gelombang tinggi pantai selatan juga menerjang Pantai Watu Pecak. Akibatnya sekitar 10 warung makan di bibir Pantai Watu Pecak mengalami kerusakan. Diketahui gelombang tinggi di pantai selatan Lumajang ini mencapai hingga 6 meter. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. BMKG memperingatkan adanya potensi cuaca ekstrim di beberapa wilayah Indonesia sepanjang akhir tahun hingga awal tahun 2023. Selain potensi hujan ekstrim, tingginya kecepatan angin berdampak pada peningkatan gelombang tinggi di perairan Indonesia. Kondisi ini berbahaya bagi pelayaran maupun aktivitas nelayan di tengah laut. Di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, seorang nelayan bernama Dudung dilaporkan hilang ketika melaut bersama anaknya. Dudung terombang-ambing di tengah laut lantaran perahu mesin yang digunakan untuk mencari ikan rusak dihantam badai. Di tengah keterbatasan, Dudung harus berjuang bertahan hidup di tengah lautan. Beruntung, dalam kurun waktu 24 jam, akhirnya tim SAR gabungan berhasil menyelamatkan Dudung dan anaknya. Hari itu untuk pertama kalinya ia mengajak sang putra untuk mencari ikan. Tak hanya mengajak, Dudung ingin memberikan pengalaman hidup serta mengajarkan bagaimana caranya mencari rezeki di tengah lautan kepada sang putra. Tempat pencarian ikan memang cukup jauh, mendekati laut lepas. Lokasi ini dipilih agar mendapat banyak ikan. Selain untuk memenuhi isi perut, ikan akan dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebenarnya, bukan perahu Dudung saja yang bergerak menuju tempat pencarian ikan yang dimaksud, namun perahu Dudung mengalami beberapa kali kerusakan ringan, sehingga ia dan sang anak tertinggal jauh di belakang. Kebetulan saya terpisah dari kawan saya itu sekitar jam 9 dikarenakan kipasku gak mau berputar atau mesin. Maklum, perahu ini memang baru dibeli dari seorang teman dalam kondisi rusak. Jadi bukan hal aneh bagi Dudung jika perahu sering mengalami kendala. Setelah melakukan perjalanan cukup jauh, Dudung belum juga bertemu dengan teman-temannya. Malah ia melihat adanya tanda-tanda badai akan datang. Namun Dudung juga tidak mampu bergerak menjauh dalam kondisi perahu seperti ini. Kayaknya cuacanya mulai nggak bagus nih ya. Kenapa Pak? Nggak apa-apa, ayo lanjut lagi. Demi menenangkan sang anak, Dudung urung memberitahukan akan hal itu. Ia hanya berharap jika badai mampu terlewati.
Benar saja, badai tiba-tiba menerjang perahu Dudung dan anaknya. Nah dari situ langsung datang angin dengan ombak yang kencang, dengan hujan. Di situ jangkar langsung gak mampu lagi bertahan, langsung hanyut. Gak tahu ke arah mana saya dibawa itu oleh angin. Tanpa ampun, badai memporak-porandakan seisi perahu. Beruntung perahu miliknya tidak sampai hancur, sehingga Dudung dan sang anak mampu bertahan. Sudah pasrah sekali karena melihat ombak di tengah itu ada yang meledak. Sudah pasrah ini, ya Allah, aku akan berakhir mungkin barangkali di waktu ini. Meski badai sudah berlalu, kesulitan yang Dudung dan sang anak alami belum berakhir. Mereka harus menerima kenyataan pahit. Mesin perahu mati total. Sementara Dudung tidak tahu lokasi pasti perahunya. Yang ia tahu hanya jauh dari daratan. Kalau begini kapan kita bisa pulang, Pak? Sabar, Nak. Yang penting cuacanya udah tenang dulu. Terombang-ambing tak tentu arah, Dudung dan sang anak harus dapat menyeimbangkan perahu yang terkadang terhempas ombak besar. Sesekali Dudung mencoba membentukkan mesin perahunya, berharap ada keajaiban datang. Usaha memang tidak mengkhianati hasil. Setelah cukup lama, akhirnya mesin perahu kembali menyala. Alhamdulillah, Nak, bisa nyala kapalnya. Alhamdulillah. Di situ mungkin air lautnya mengering. Nah, pas begitu dimasukkan lagi, pas saya starter lagi, alhamdulillah bunyi itu mesin mulai jam 11 siang. Kita jalan ya. Ada sedikit harapan saat Dudung melihat adanya guratan gunung yang mengindikasikan sebagai daratan. Kayaknya daratan tuh. Oh iya, Pak, tuh di sana, Pak. Kita cari bahan bakar sama minum ya. Dudung berusaha mengarahkan perahu ke arah yang ia yakini adalah daratan. Pak, ada kapal, Pak. Hah? Oh. Iya, Nak. Pak. Alhamdulillah ya Allah. Pak. Alhamdulillah bisa mendarat walaupun pas hidupnya kembali ke sini masih banyak kendala, tapi saya sudah merasa senang, daratan sudah mulai terlihat. Benar saja, sudah banyak masyarakat yang menunggu dan khawatir dengan keadaan Dudung dan sang anak. Selain selamat dari maut, mereka bersyukur ternyata masih banyak orang yang peduli. Meski tidak ada luka fisik, namun luka batin masih Dudung rasakan. Terlebih jika ia harus mengingat saat-saat mengerikan bersama sang anak. Namun tanggung jawab sebagai kepala keluarga tetap ia jalani, meskipun Dudung takkan kembali lagi melaut demi kebutuhan keluarga.